Pemerintah Indonesia nggak cuma harus belajar dari pemerintah Korea, tapi juga pemerintah Singapura. Sekarang aku lagi ada di Resort World Sentosa Island, di mana pulau ini menghasilkan kurang lebih 30 triliun rupiah setiap tahunnya dari pariwisata. Padahal dulunya ini hampir jadi pulau mati loh. Kok bisa? Selamat datang di Kacamata Natia. Jauh sebelum ada Cove Water Park, Oceanarium, Universal Studios, dan yang terbaru nih, Harry Potter Visions of Magic, Pulau Sentosa ini dikenal dengan sebutan Pulau Belakang Mati atau Pulau Belakang Maut. Jadi dulu katanya di sini tuh ada banyak bajak laut dan ada wabah penyakit yang membuat banyak sekali penduduk di Pulau Sentosa ini meninggal sampai sisa 2 keluarga doang. Di zaman Perang Dunia Kedua, pulau ini juga dijadikan kamp tahanan oleh Jepang. Kejadian-kejadian itu bikin pulau ini tuh sangat tertinggal karena nggak ada penduduk dan nggak ada pertumbuhan ekonomi sama sekali. Tapi semuanya mulai berubah ketika Singapura merdeka tahun 1965. Dengan bantuan konsultan ekonomi PBB Dr. Albert Winsemius, pemerintah menyepakati untuk mengembangkan pulau ini menjadi resort wisata tropis. Dan pemerintah Singapura pun gercep di tahun 1972 langsung membentuk Sentosa Development Corporation atau SDC. Jadi kayak semacam BUMN gitu di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri. Tapi sebenarnya pada awalnya sebagian orang di pemerintahan Singapura mengusulkan agar pulau ini tuh awalnya jadi kilang minyak loh. Cuman kata Dr. Winsemius, enggak, jangan, karena nanti Singapura itu makin terkenal. Jadi mending menyediakan tempat untuk orang menghabiskan uang dan waktu. Makanya dijadiin tempat wisata. Well, sebenarnya kilang minyak juga menghasilkan duit, tapi cuman bertahan beberapa tahun. Nggak kayak pariwisata yang bisa long lasting. Dr. Winsemius ini emang pinter guys, dan untungnya pemerintah Singapura tuh nggak batu, nggak kayak pemerintah udah. Dan terbuktikan Sentosa sendiri sekarang banyak sekali dikunjungi wisatawan mancanegara. Ada total sekitar 16 juta pengunjung di tahun 2024 dengan penghasilan 2,6 triliun. Selain SDC, ada juga pengelola pariwisata pihak swasta seperti Resorts World Sentosa, Mount Faber Leisure Group, dan lain-lain. Kalau di total penghasilan semuanya itu bisa mencapai 30 triliun kayak yang aku bilang di awal tadi. Itu baru dari satu pulau loh. Satu pulau bisa menghasilkan puluhan triliun. Apa kabar Indonesia yang punya beribu-ribu pulau? Terakhir datanya di 2024 itu Indonesia punya 17.380 pulau. Sebenarnya secara sumber daya alam Indonesia tuh jauh banget loh di atas Singapura. Makanya aku bilang pemerintah Indonesia tuh harus belajar dari pemerintahan Singapura gimana caranya dia menyulap pulau kecil yang hampir mati ini jadi tempat wisata populer turis mancanegara, menghasilkan puluhan triliun dan jadi devisa negara. Bukannya kebalik, pulau yang sudah menghasilkan ratusan miliar malah mau dijadiin pulau mati. Aduh.